شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاة له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق شراب الحب يعرف بالمذاق وما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan part selanjutnya ya dari mengenal surah, serial mengenal surah, yaitu masih dalam surah Al-Baqarah. Dan kemarin kita sudah menyampaikan tentang fadilah-fadilah beberapa ya dalam surah Al-Baqarah. Di antaranya ada ayat teragung, kemudian ada dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah tersebut, kemudian ada nama-nama surah Al-Baqarah dan yang lainnya. Maka hari ini kami akan menjelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan surah Al-Baqarah dalam metode yang dijelaskan di kitab Awwalul Marah Tadabburul Quran. Baik, di sini sebutkan tentang kecocokan awal surah dengan akhirnya. Jadi munasabah. Ya, munasabah yang kemarin kita sempat singgung di awal-awal sekali, jenisnya apa saja. Nah, di sini disebutkan bada'atis surah bi awwali wasfin lil muttaqin, bi awwali wasfin lil muttaqin fil Quran. Al-Baqarah ini memulai surahnya itu dengan penyebutan sifat orang bertakwa. Gitu ya. Allah berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu adalah orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Yang uniknya adalah wa khatamat aidan bi hadhihi al-wasf, dan Quran surah ini juga menutup surah itu ya. Quran ini juga punya penutup, maksudnya dengan sifat yang sama dengan yang disebutkan di awal. Tentu dengan ayat yang berbeda tentunya. Allah berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وهذا أيضا إيمان بالغيب." Jadi tentang keimanan, amanar rasul, jadi telah beriman ya, amanar rasul, jadi rasul beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, wal mu'minun, dan begitu juga orang-orang yang beriman. Jadi ada rasul, ada orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sama. Ya begitu. Jadi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Dan di sini Syekh menyebutkan, dan ini merupakan juga iman kepada hal yang gaib. Kemudian Syekh menyebutkan wa dzalika li anna al-imana bil ghaib asasuddin Allah. Jadi karena yang demikian adalah iman terhadap sesuatu yang gaib, sesuatu yang enggak nampak ya, merupakan asas atau pondasi dari agama ini. Ya, fa in istaqarra fi qalbi al-'abd itma'anna al-'abdu wa sakanat nafsuh. Kalau itu benar dan bersemayam dalam hati seorang hamba, maka hamba itu akan tenang. Gitu ya. Dan tenang dan tidak gegabah begitu ya. Itma'anna al-'abd wa sakanat nafsuh, dan jiwanya juga akan tenang. Wa saddaqa bi maw'idi rabbih, dan membenarkan kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah
seorang hamba itu akan membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wa khafa wa'idahu. Dan takut terhadap wa'idnya Allah. Wa'id nanti dalam Quran, para hadirin semua, ada wa'd, ada wa'id. Wa'd itu dia nggak ada yang panjang ya. Wa'in dal itu nggak ada yang panjang. Wa'dun gitu. Itu biasanya konotasinya baik. Tapi kalau wa'id, ainnya panjang, wa'id itu biasanya konotasinya buruk. Ya, konotasi buruk dalam arti menyeramkan gitu. Maka wa khafa wa'idahu. Maka kalau betul imannya nyampe di hatinya, maka dia akan tadi apa? Takut terhadap janji-janji, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ancaman, maksud saya. Kemudian kalau itu benar, wasabara ala aqdarihi, pasti hamba itu akan sabar terhadap takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hatta yakuna 'abdan rabbaniyan kama yuhibbullah wa yarda. Sampai itu sampai hamba itu naik di tahap hamba rabbani yang sebagaimana Allah cintai dan Allah ridhai. Nah, seperti itu. Kemudian ini pokok-pokok bahasan dalam surah Al-Baqarah. Di sini disebutkan tema besarnya, al-istikhlafu fil ardi bimanhajillahi ta'ala. Jadi kepemimpinan di muka bumi dengan metode atau manhajnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Asy-Syaikh menyebutkan di sini untuk surah ini menjelaskan tujuan dan manhaj yang tadi disebutkan, yaitu menjadi pemimpin di muka bumi ini dengan bitartibin badi'in. Jadi dengan kesesuaian, keteraturan yang luar biasa. Wa tasalsulin ra'i'in, dengan struktur yang indah. Yasilu ilal qulubi wal 'uquli bisalasatin wa yusrin. Yang sampai pada hati dan akal dengan metode yang mudah dan indah. Yang mudah dan indah. Kemudian di sini disebutkan tentang mawadhi'us surah al-mubarakah. Jadi tema-tema ayat, ya, tema-tema ayat dalam surah Al-Baqarah. Dan ini dibagi ya, karena Al-Baqarah ada kurang lebih 2 juz lebih ya. 2 juz lebih, maka ini kita coba Asy-Syaikh menyebutkan 1 juz dulu nih. Juz 1 pertama dulu. Yang pertama dimulai ya surah ini dengan pembagian 3 jenis manusia. Ya, kita tahu ya, pembagian 3 jenis manusia ini ada yang mukmin, kafir sama munafik. Ya. Itu dijelaskan di ayat berapa aja? Di ayat 2 sampai 20. 2 sampai 20. Itu jadi ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Kemudian juga di sini disebutkan tajarubu al-istikhlafi fil ardi. Ini bukan eksperimen ya, bukan, tapi sebuah percobaan. Percobaan dalam arti bukan Allah coba-coba begitu ya. Tapi lebih kepada agar kita mengambil pelajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam proses Quran ini menceritakan tentang 3 hal. Nanti di sini disebutkan 3 hal kepemimpinan. Ada kepemimpinan yang kita tahu Nabi Adam, nanti ada kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam, dan kepemimpinan ayah kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini disebutkan at-tajribah al-ula. Percobaan yang pertama. Jadi sampel pertama begitu. Nah, ini dijelaskan mutamatsilatun fi abina. Ya, mengambil contoh dari ayah kita yaitu Adam alaihissalam. Ya, ini kisah ini, cerita ini sebagai tamhid. Jadi awal, permulaan. Permulaan. Wa min khilali hadhihi al-tajribah tabayyana lana al-ayatu adawata iblis al-qadimah wa annahu la yaddakhiru waqtan wala juhdan limuharabatina wa ilwaina huwa wa qabiluhu. Nah, di permulaan ini kita akan melihat bagaimana Adam alaihi salatu wassalam itu dipilih menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, ya, yang mana ini sebagai permulaan yang Allah Subhanahu wa taala sajikan dalam episode ini bagaimana permusuhan. Ya, ayat ini menjelaskan permusuhan iblis sejak dulu kala.
Ya, sejak dulu kala yang tidak menyisakan sedikit waktu pun atau usaha sedikit pun. Jadi kalau ada usaha, kalau ada waktu, pasti dia merusak. Pasti dia pengen masuk di sela-sela itu untuk ngapain? Untuk memerangi kita dan menjadikan kita lalai. Siapa? Si iblis dan qabilah-qabilahnya atau dan kelompok-kelompoknya, gitu. فنحن إذن في حرب شرسر ولا نجاة لنا منها ولا نصر إلا بالاعتصام بالله والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه كما في الآيات. Nah, maka yang demikian kita nih dalam peperangan ternyata para jamaah semua. Mau nggak mau, kuat nggak kuat, kita dalam peperangan. Ya, melawan siapa? Iblis dan kawan-kawannya, iblis dan kabilah-kabilahnya begitu. Maka tidak ada keselamatan, tidak ada pertolongan kecuali dengan memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala, patuh terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi setiap larang-larangannya sebagaimana terterang dalam ayat. Nah, ayatnya ayat berapa aja? 30 sampai 39. Ya, 30 sampai 39. Kemudian at-tajribah ats-tsaniyah. Ya, eksperimen yang kedua. Maka surah menjelaskan tentang kedua kalinya tentang kepemimpinan di muka bumi ini yang tertuju pada Bani Israel. Ya, kalau Bani Israel nggak bisa dilepaskan dari nabinya, karena Bani Israel dia kaum, maka kaum harus ada pembimbingnya, harus ada pemimpinnya. Maka pemimpin saat itu adalah yang kita tahu adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan bagaimana nih Allah menjelaskan pada kita bahwa ketika Allah ngasih mereka banyak kenikmatan, ya Bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, gitu kan? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, ingat loh, kami udah ngasih kamu kenikmatan gitu ya. Gimana nih? Allah udah ngasih mereka kenikmatan, tapi mereka malah ngapain? Malah membalasnya dengan kekufuran, kemaksiatan dan kejahatan. Fadhayya'u al-amanah. Maka mereka menyia-nyiakan amanah. Wa fashalu fi tahammulil mas'uliyah. Maka mereka gagal, dinilai telah gagal dalam mengemban amanah. Kama fil ayat, sebagaimana dalam ayat 40 sampai 123. 40 sampai 123. Coba bayangin para jemaah semua. Berarti tema tentang kegagalan ini di surah Al-Baqarah khususnya juz 1 itu sampai berapa persen tuh ya? Kalau kita prosentasenya berapa persen tuh? Kalau kita bagi kayak pecahan gitu, kayak matematika pecahan itu per berapa ini menduduki seperberapa nih, sepersekian berapa nih, gitu ya. Saking pentingnya kegagalan itu harus kita ambil pelajaran agar kita terhindar. Nanti ini akan dijelaskan juga kenapa seperti itu susunannya menurut Asy-Syaikh. Kemudian percobaan ketiga. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah ini kepemimpinan yang berhasil. Nah, kepemimpinan yang berhasil di muka bumi ini yang berpusat pada Abul Anbiya, ayahnya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang mana beliau ini Masya Allah merupakan sebuah contoh yang berhasil, yang soleh, yang luar biasa keberhasilannya dan mampu menunaikan amanah. Ya, beliau tuh mampu sukses dalam perkara-perkara penting. Nah, gitu loh. Sebagaimana yang diterangkan kama fil ayat, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 124 sampai 141. Ini berapa ayat tuh? Ya, para jamaah semua. Kalaupun di total kayaknya nggak sampai sebanyak yang tadi. Nabi Musa dan Bani Israel, untuk kita ambil pelajarannya. Nah, ini sih disebutkan idzan. Maka kalau begitu gitu ya, bada'atis surah bitajribah al-ula litamhid wa khutimat bitajribah an-najihah. Maka surah ini gitu ya dimulai dengan percobaan pertama sebagai alas. Ini kita harus jadi pemimpin di muka bumi ini nih, gitu ya. Kemudian ditutup dengan percobaan yang berhasil tadi, bitajribah atau bitajarrubah an-najihah, ya, li raf'il ma'nawiyat, untuk mengagungkan makna yang terkandung,
wa atat bainahuma bitajarrubah al-fashilah. Dan di antara keduanya itu ada contoh yang enggak berhasil. Linakhudhad durusa wal ibar wa nata'allama minal akhta' kana hadzal juz'ul awwal min as-surah. Jadi kita kenapa diletakkan di tengah-tengah begitu? Tengah-tengah banyak lagi ya, panjang lagi. Kenapa? Supaya kita belajar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan mereka. Nah, ini udah juz awal. Jadi juz awal itu tadi seperti itu. Jadi untuk menampilkan apa? Menampilkan tentang mana kepemimpinan yang berhasil, mana kepemimpinan yang tidak berhasil gitu. Maka yang berhasil tadi apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan yang tidak berhasil apa? Bani Israel dan Nabi Musa. Dan adapun kisah Nabi Adam itu sebagai tamhid, sebagai alas bahwa kita mesti tahu tugas kita nih, gitu ya, atau fungsi kita nih. Karena kalau secara tugas kita ibadah. Tapi fungsi kita adalah istikhlaf fil ard. Ini udah dijauh-jauh Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Al-Baqarah, yang ternyata setelah surah Al-Fatihah kita buka, itu surah Al-Baqarah. Berarti betapa dekatnya harusnya ibadah kita sama keberhasilan kita dalam memimpin bumi ini. Sebagaimana dekatnya Al-Fatihah yang temanya tentang ibadah, dan Al-Baqarah yang temanya tentang istikhlaf fil ard atau kemakmuran di muka bumi ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini untuk surah Al-Baqarah. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya di juz 2, yang ini banyak banget tentang syariat-syariat Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala bis-shawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.